Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama beribadah. Namun sebelum ibadah dimulai, marilah saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari kita sama-sama naikkan pujian, muliakan Allah Bapa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami masih dapat beribadah walaupun dengan tidak seperti biasanya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di setiap kami yang ada di sini, begitu juga untuk seluruh jemaat-Mu yang berada di rumah. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh menjadi lema di hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini dapat memuliakan nama-Mu di surga. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian mulia sembah Raja Mulia. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Marilah kita mengaku dosa kita. Bapa, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami mohon ya Tuhan, ampuni
kami di dalam sepanjang kehidupan kami seringkali tidak mengikuti akan perintah-perintah-Mu, kami seringkali mengecewakan dan menyakiti Engkau. Begitu juga, ya Tuhan, kami seringkali menyakiti suami, istri, orang tua, anak, mertua, sesama, bahkan diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian, Aku datang dan ku bersujud. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau kembali kami boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, saat ini kami hendak membaca Alkitab dan kami hendak merenungkannya. Kobarkan Roh Kudus yang ada dalam diri kami Tuhan. Kobarkan Bapa di dalam surga, kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti Alkitab yang kami baca. Kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menelaah daripada firman-Mu. Kuasa Roh Kudus juga Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pada hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu, dan biarlah suara alasan yang didengar oleh jemaat-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena Aku mau mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini adalah dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Dengan perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena-Mu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus,
dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dari membaca Alkitab kita dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23 dengan tema betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara-saudara, surat kepada jemaat di Efesus ini terdiri dari doktrinalnya, atau ada ayat pasal 1 sampai dengan pasal 3, right learning, pengajaran tentang keselamatan orang-orang percaya. Dan dalam bagian ini dijelaskan bahwa keselamatan orang percaya sudah berada di dalam rencana Allah, yaitu terhadap orang-orang yang dipilihnya dan orang-orang yang mau menerima anugerahnya. Saudara, dari cara hidup Kristiani atau right living, itu adalah pasal keempat sampai dengan keenam. Pengajaran tentang kesatuan orang percaya dan cara daripada kehidupan sebagai orang percaya. Dalam bagian ini, Rasul Paulus menjelaskan setiap orang sudah menjadi saudara karena dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Dan juga Paulus menjelaskan bagaimana orang Kristen harus hidup di dalam gereja, keluarga, dan di tengah-tengah masyarakat. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dalam bagian ini Rasul Paulus menjelaskan setiap orang percaya sudah menjadi saudara yang dipersatukan. Dan juga Paulus menjelaskan bagaimana orang Kristen harus hidup di dalamnya. Kasih karunia Allah yang mulia lewat pemilihan Bapa, penebusan Kristus, dan pemeteraian daripada Roh Kudus. Rasul Paulus memuji iman dan kasih di dalam jemaat di Efesus. Ini sangat berbeda dengan teguran yang dilakukan daripada Paulus kepada jemaat di Galatia. Pujian ini diiringi dengan doa dan syukur. Berapa banyak kita yang hadir saat ini kita suka melakukan atau kita mau melakukan daripada doa dan syukur apabila kita melihat keberhasilan orang lain? Atau apakah kita hanya sibuk dengan kita melihat kelebihan-kelebihan kita hanya melihat daripada apa yang Tuhan telah lakukan dalam keluarga kita? Atau mungkin juga yang lebih parah adalah kita justru melihat daripada kekurangan, atau mungkin juga kita melihat bagaimana orang lain tidak mengalami suatu keberuntungan seperti kita. Kita menjadi iri begitu, atau mungkin juga kita mereka-reka dan menghakimi. Kadang-kadang saudara, masih saja ada orang yang berpikir bahwa kekristenan itu hidupnya hanya cukup dengan dia menjalani imannya
hanya sekedar tahu saja. Dia tidak mengerti bagaimana hidup di dalam Kristus yang sesungguhnya. Kita lihat saudara, dari Efesus 1 ayat yang sebelumnya, atau di mana pengalaman-pengalaman hidup sebagai orang percaya justru makin menyadari bahwa kurang atau belum cukup mengenal dan memahami tentang Yesus Kristus. Berbeda dengan pembacaan kita di dalam ayat yang 15 sampai 23. Bagaimana kita mengenal Dia, bagaimana kita tahu besarnya, hebatnya, kuasanya bagi kita orang percaya. Dalam ayat 15 dikatakan, saudara, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Dan ayat yang ke-16 dikatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selain mengucap syukur untuk jemaat di Efesus di dalam doanya, Rasul Paulus juga berdoa agar Tuhan memberikan pencerahan kepada umat tebusannya. Dan untuk itu Rasul Paulus meminta kepada Bapa yang di surga agar memberi kita roh hikmat wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, beriman dan mengasihi. Ini tidak otomatis, saudara. Dan tidak otomatis ini menjamin kita sudah mengenalnya dengan benar. Mengapa demikian? Pengalaman Paulus ini bukti dia ingin sekali melayani daripada Tuhan sesuai dengan agamanya saat itu adalah Yahudi. Tapi dari sisi yang lain, dia melayani tapi dia menganiaya daripada pengikut Kristus. Dan ini saudara tidak otomatis dia bisa dikatakan sebagai beriman kemudian mengasihi sesama. Tidak, itu dibuktikan oleh Paulus sendiri. Dia beriman, oh sangat, dengan agamanya yang terdahulu. Dia mengasihi Allah, ya, tetapi mengasihi manusia dia tidak bisa. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, dalam doa berikutnya Rasul Paulus mau mengajar kita tentang roh hikmat dan wahyu. Ini doktrinal murni yang membedakan antara orang Kristen dan bukan Kristen. Dalam ayat 18 saudara dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hati terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara lihat saudara, ada hikmat dan wahyu, kemudian pengharapan, kemudian kayanya di dalam kemuliaan dan kuasa Allah itu sendiri. Ada 3 doktrin ajaran kunci yang membedakan kita orang Kristen dengan non. Pertama saudara, kita lihat pengharapan, hope dalam panggilan Allah sendiri, yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan, karena Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hati kita, dan Dia sudah ada di dalam hati kita. Dia tidak terbang kemana-mana, dan Dia juga tidak pergi kemana-mana, tapi Dia harus diundang, harus kita kobarkan. Itu harus, karena Dia memang sudah ada di dalam diri kita,
dicurahkan sendiri oleh Allah. Dan sesuai dengan Ibrani 6 ayat 19-20, saudara, berbunyi, pengharapan itu adalah saut atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, jiwa kita tidak akan terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran, atau jiwa kita tidak akan terombang-ambing oleh badai kehidupan. Badai kehidupan, saudara, silih berganti itu datang dengan berbagai macam bentuk, baik itu mungkin melalui pendidikan anak dengan segala macam keperluannya, atau mungkin dengan pasangan hidup, dengan segala macam pergumulan di dalam rumah tangga, atau mungkin juga finansial. Apalagi sekarang orang katanya work from home, bekerja di rumah. Pertanyaannya, saudara, bidang apa saja yang bisa dilakukan orang bekerja di rumah? Dan tidak semua bidang. Akhirnya, saudara, cukup banyak negara ini terbebani, dan harus memang tugas negara, daripada menolong orang-orang yang tidak lagi dapat menghasilkan, atau pekerja-pekerja harian kita katakan. Dan ini membutuhkan suatu pergumulan yang hebat, ketaatan, dan juga, saudara, kemampuan kita untuk menahan diri agar kita tidak larut dengan emosi, dengan kepentingan pribadi, dan kita tidak mentaati daripada SOP yang negara sudah tentukan. Kita pun gereja harus melakukannya, seperti kita ibadah melalui daring seperti ini. Dan itu harus kita lakukan, iya, untuk menghambat daripada penebaran virus corona ini dan penyakit COVID-19 ini, saudara. Ini memang meresahkan banyak orang, dan dia akan ada, iya, dia akan ada, sama seperti virus influenza atau virus yang lainnya. Dan dia akan hidup bersama dengan kita, iya, dia akan hidup bersama dengan kita. Persoalannya adalah, saudara, siapkah kita sebagai orang-orang, kita katakanlah komunitas kita sendiri, Kristen, untuk memasuki suatu kehidupan yang baru dalam tanda kutip, style hidup yang baru yang harus kita lakukan. Termasuk juga kita harus merubah daripada cara kita bergereja, cara kita berkumpul, cara kita membuat iman kita bangkit, membuat iman kita lebih terangkat. Itu gereja harus pikirkan cara-caranya. Kita tidak lagi terpaku dengan kebiasaan kita yang lama dalam gereja. Tidak. Nanti kita bersama dengan sinode akan merumuskan itu. Kita akan merubah tata cara kita yang lama, dan itu harus kita lakukan. Dan itu menjadi lifestyle kita kemudian setelah COVID-19 ini mereda. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kedua adalah kayanya, itu sebagai karya daripada kemuliaan, warisan mulia untuk orang percaya. Dan ini merupakan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, heavenly life. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Ini merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang bukan pengikut Kristus. Inilah kekayaan yang bisa kita pegang, dan ini menjadi kebanggaan kita selaku pengikut Kristus
Kita memiliki warisan. Kemudian saudara, kuasa Allah sendiri, unlimited power, kuasa Allah bagi orang percaya, kuasa dengan kualitas kekal dan ilahi. Selanjutnya saudara, sebagai kemuliaan atau keunggulan atau keulungan daripada Kristus, the supremacy of Christ, sebagai dasar dari ketiga kunci dasar hidup orang Kristen. Ini saudara bisa kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah saya memilikinya? Apakah saya mengalaminya? Apakah saya bisa melakukannya? Saudara, 6 kualitas supremasi bersama dengan Kristus. Kristus bangkit dari antara mati. Adakah yang melakukan itu? Hanya Kristus. Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan ini adalah simbol yang diandalkan dan dikuasakan. Itu hanya Kristus sendiri. Kuasanya lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Yesus Kristus itu adalah penguasa, dan dia akan datang kali kedua. Dia akan menunjukkan kuasanya. Siapa yang berkuasa di bumi ini, dan siapa yang mampu melakukannya untuk penghakiman terakhir. Namanya lebih tinggi dari nama yang dapat disebutkan, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Namanya lebih tinggi. Saudara-saudara, bukan kita meninggikan nama Allah, tapi Allah memang sudah dalam kedudukan dia, namanya lebih tinggi. Kita tidak usah meninggikan Allah, tidak. Dia memang sudah tinggi. Kita juga tidak usah merasa, oh saya dibutuhkan oleh Allah. Tidak. Allah tidak membutuhkan kita. Dia memang sudah tinggi. Saudara-saudara, segala sesuatu termasuk maut telah diletakkan Bapa di bawah kaki Kristus. Yesus Kristus saudara bangkit, dan dia naik ke surga, dan dia adalah Allah yang menaklukkan maut. Dia turun ke dalam kerajaan maut untuk menebus dosa-dosa kita dan membangkitkan kita dari antara orang mati. Kuasa maut bukan lagi kuasa yang ditakutkan. Kuasa maut sudah dipatahkan oleh Yesus Kristus. Bagi kita, pengikut Kristus, kuasa maut itu sudah diambil alih oleh Yesus Kristus. Kenapa saudara? Kristus adalah kepala dari segala yang ada. Kita sebagai gereja saudara ikut ambil bagian dalam kuasanya, karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Apakah kita diberikan warisan tersebut? Iya. Kita menjadi orang-orang yang merasakan kuasa Allah. Kita menjadi orang-orang yang mempunyai kekuatan di dalam kita mengusir roh. Kita mempunyai kuasa di dalam kita berdoa. Kita punya kuasa yang Allah berikan, pengharapan yang besar, iman yang besar, dan kita bisa melihat ke depan bahwa kehidupan kita dijamin oleh Yesus Kristus. Ayat 20 saudara sampai 23. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang melebihi semua
dan segala sesuatu. Saudara dan saya adalah tubuhnya, kepenuhan Dia. Pertanyaannya sekarang, saudara, apakah indikasi bahwa kita memiliki ketiga kunci di atas tadi dan didukung oleh keutamaan supremasi Kristus, sehingga jemaat dan saya bisa merasakan, mengalami bahwa kuasanya sungguh hebat? Apakah saudara dan saya percaya bahwa yang kita alami di Indonesia bersama dengan manusia lainnya di dunia, dan saudara percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menolong saudara dan saya, kita akan lalui, kita akan jalani, dan kita yakin Tuhan Yesuslah yang menolong saudara dan saya melewati penyakit COVID-19 ini. Virus corona tidak menyentuh kita karena Allah membungkus kita dengan kuasanya. Apakah kita percaya bahwa dengan lifestyle baru nantinya, dalam tanda kutip, setelah penyakit COVID-19 ini, misalnya masker, kita memakai masker, ini adalah bagian kelengkapan busana. Jadi kalau bagian kelengkapan busana, maka dia akan menempel terus, dan kita merasakan, oh ada yang kurang, karena itu sudah kelengkapan kita. Apakah kita mencuci tangan mau sebagai keharusan, karena memang harus kita lakukan untuk mengantisipasinya? Apakah menjaga jarak ini menjadi pemandangan umum dan tidak kita merasa aneh, tapi kita ikut di dalamnya karena kita bagian di dalamnya? Dan dalam kita beraktivitas sosial, dengan otomatis kita akan menjaga jarak tersebut, dan kita tidak selalu berjabatan tangan. Padahal berjabatan tangan ini adalah jabatan tangan kasih yang biasa gereja lakukan, tetapi kita melakukan dalam bentuk lain. Atau kita baku peluk, itu biasa kita peluk kasih, tapi itu tidak lagi kita lakukan kecuali keluarga inti. Semuanya ini saudara bisa kita lewati karena kuasa dari Yesus Kristus. Kita mampu melewatinya. Atau apakah kita tidak sama seperti orang-orang lain? Apakah kita mau menjadi orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, berpandangan negatif, memandang kematian adalah sebagai sesuatu yang membuat kita tidak menghargai daripada kehidupan? Atau kita melihat kehidupan ini sebagai suatu anugerah, karena ketika kita hidup itulah kita bisa berbagi kasih, berbagi sukacita, berbagi damai, dan juga berbagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Apakah kita bisa melakukan itu? Percayalah saudara bahwa jemaat saudara dan saya adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua segala sesuatu di dalam Yesus Kristus. Kita mampu melewati daripada krisis ini, dan kita menjalani kehidupan kita dengan lebih baik, sukacita bersama dengan Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita juga taat terhadap himbauan pemerintah sebagai lembaga yang Tuhan pakai untuk kebaikan dalam kehidupan kita, di mana kita menyikapi, memutuskan penyebaran penyakit COVID-19 ini. Kita tetap tinggal di rumah, pakai masker kalau kita keluar rumah dan di dalam rumah. Rajin cuci tangan, jaga jarak bila dalam kerumunan. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat, dan di akhir doa syafaat kita akan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kami, di rumah tangga kami masing-masing. Bapa di dalam surga, Kau boleh berbicara dengan firman-Mu, dan Kau boleh mengingatkan kepada kami Tuhan, pribadi kami, bahwa kami Tuhan adalah anak-anak yang telah Kau berikan suatu kuasa yang Allah wariskan kepada kami ketika kami Tuhan menyatakan iman kami, ketika kami Tuhan Kau pilih sebagai pengikut-Mu. Ada kuasa Allah bekerja di dalam diri kami, ada kuasa roh yang melebihi roh apapun di dalam dunia yang ada dalam diri kami. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, sehingga Bapa di dalam surga, kehidupan kami, masa depan kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang membukakan jalan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh kembali merenungkan firman. Kami adalah pribadi Tuhan yang sering kali kami lupa bahwa kuasa itu sudah diberikan bagi kami. Terlebih lagi Bapa di dalam surga, di dalam kami menghadapi masalah yang sehari-hari kami jalani, terutama Tuhan keprihatinan kami bersama dengan masyarakat Indonesia, keprihatinan kami Tuhan bersama dengan masyarakat di dunia lainnya. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan bahwa tidak ada peristiwa kebetulan dalam kehidupan kami masing-masing. Kalaupun Tuhan penyakit COVID-19 ini Tuhan ada di dalam dunia, kami percaya Allah akan memberikan kekuatan kepada kami. Allah akan memberikan kemampuan bagi kami untuk melaluinya, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang boleh memandang krisis ini Tuhan bukan sebagai hal yang memprihatinkan, membuat kami menjadi terlena ataupun membuat kami menjadi tidak tahu mau berbuat apa. Tetapi Tuhan, kami boleh melihatnya secara positif, di mana kami harus bekerja, berbuat, dan kami pun harus membuahkan hasil. Tuhan tolong kami, sehingga umat-Mu Tuhan, kami boleh berbagi Tuhan pada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami percaya bahwa ada kuasa Allah yang memampukan kami untuk melakukan hal yang positif bagi sesama kami manusia. Bapa, dalam rangkaian syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi gereja-gereja yang ada. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja-gereja yang ada, gereja yang tetap menyuarakan suara kenabian, gereja yang tetap menyatukan hati. Meskipun kami tidak beribadah di dalam sebuah gedung, tapi kami boleh beribadah menyatukan hati pikiran kami di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa rumah tangga adalah persekutuan terkecil yang Tuhan tetapkan bagi keluarga kami satu persatu.
Oleh karenanya Bapa, kami membangun iman percaya kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami percaya kepala rumah tangga kami adalah Yesus Kristus, dan Yesus sendiri yang bertahta di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam surga Tuhan Yesus Kristus, gereja-gereja boleh bersatu Tuhan di dalam menaikkan syukur, pujian, hormat kepada-Mu. Gereja boleh menyatukan hati, menaikkan permohonan yang sama. Tuhan, tolong manusia satu persatu di dalam menghadapi keprihatinan yang sama, penyakit COVID-19 ini. Dan Tuhan, lalukan virus corona tersebut, sehingga Tuhan, virus itu boleh mati, menjauh dari kami. Tuhan, tolong kami di dalam menghadapinya, bersama dengan gereja-gereja yang ada, bersama dengan umat manusia yang lainnya. Kami melihat Tuhan, kuasa Allah yang begitu luar biasa. Kami melihat kepongahan, kami melihat kesombongan manusia yang merasa agamanya lebih benar daripada agama orang lain Tuhan. Kami melihat tidak ada artinya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami bermegah dengan gedung-gedung ibadah kami, tidak ada artinya Tuhan. Tapi Engkau Tuhan menunjukkan kuasa yang membuat kami kembali memperhatikan keluarga kami masing-masing. Kembali kami bersyukur bersama keluarga masing-masing. Kembali Tuhan kami mengandalkan satu dengan yang lainnya di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini membuat kami Tuhan semakin dekat kepada-Mu. Karena kami Tuhan terus beribadah kepada-Mu dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Buatlah Tuhan kami boleh memanfaatkan kebersamaan dengan keluarga ini dengan memperbaiki hubungan relasi satu dengan yang lain dalam keluarga. Sehingga Bapa, kami tidak bersungut-sungut, kami tidak menonjolkan kebosanan, tapi kami boleh berbagi Tuhan di dalam keluarga kami, sehingga kami mampu untuk berbagi juga pada orang lain. Terima kasih Bapa. Lebih khusus kami mau berdoa Tuhan bagi gereja kami, Gereja Protestan Soteria di Indonesia. Tuhan berkati GPSI dari tingkat sinodal sampai dengan tingkat jemaat dan pos PI sekalipun. Tuhan berkati gereja kami di Kalimantan, gereja kami di Lampung, gereja kami di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta. Tuhan campur tangan sampai tingkat pos PI. Tuhan pakai para hamba Tuhan, evangelis yang ada, penginjil yang ada. Tuhan pakai mereka satu persatu, sehingga Bapa bersama dengan jemaat yang ada, kami boleh membangun organisasi kami, sehingga Bapa di dalam surga, organisasi kami boleh bertumbuh secara jumlah. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Allah yang bekerja di dalam gereja kami GPSI. Kami juga berdoa Tuhan bagi rencana sidang sinode. Tuhan juga memberkati rencana tersebut menjadi wujud sidang sinode nantinya. Berkati panitia yang terbentuk, berkati usaha-usaha dana yang dilakukan, dan juga Tuhan persiapan-persiapan yang dilakukan. Kami boleh melalui itu Tuhan. Dan kami percaya Allah turut bekerja dalam segala hal. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa bagi jemaat kami Tuhan di sini, GPSI, Jemaat Pancaran Kasih Allah. Tuhan berkati pendeta jemaat beserta keluarga. Tuhan berkati para majelis beserta keluarga. Tuhan berkati para pengurus kategorial. Tuhan berkati satu persatu Tuhan para pengerjamu di sini. Berikan kekuatan secara fisik, berikan Tuhan kemampuan intelektual yang Kau tambahkan, dan juga Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan di dalam mengelola gereja ini.
Tuhan yang memberkati satu persatu para pengerjamu, dan kami boleh bergandengan tangan dengan semangat pelayanan yang sama, memuji memuliakan nama-Mu di gereja-Mu di sini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati juga saudara-saudara kami yang menderita sakit yang tertera di dalam warta jemaat, dan juga saudara-saudara kami, orang tua kami yang dalam proses pemulihan. Tuhan campur tangan satu persatu kepada orang tua kami, saudara-saudara kami yang menderita sakit. Jamah mereka Tuhan, pulihkan mereka seperti sedia kala. Beban luka yang ada Tuhan, kami merindukan mereka Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan memberkati obat-obatan, makanan, minuman, dan juga tenaga medis yang dipakai Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mempercepatnya di dalam proses kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan fisik Tuhan yang kami rindukan, tapi juga Tuhan sendiri yang boleh melahirkan mereka satu persatu dalam nama Yesus. Dan itu sudah terjadi. Kami percaya Tuhan, pentahiran adalah yang paling indah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati Tuhan dalam rencana-rencana pelayanan yang harus berubah Tuhan. Biarlah para pengerjamu boleh beradaptasi dan jemaatmu boleh beradaptasi. Karena Bapa memuliakan nama-Mu, kami tidak terbatas dengan keadaan. Memuliakan nama-Mu kami boleh lakukan dengan segala bentuk yang ada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Tuhan berkati bangsa dan negara kami melalui pemerintahan yang ada. Kami berdoa Tuhan bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Tuhan, para menteri beserta staf, para pejabat tinggi negara, para aparat yang ada. Bapa, dalam nama Yesus, kami menatang mereka satu persatu para pemimpin yang ada di negara kami. Berikan hikmat, marifat, takut akan Dikau, sehingga setiap kebijakan yang diambil adalah bertanya terlebih dahulu kepada-Mu Tuhan. Dan kebijakan itu Tuhan boleh menjadi kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kuatkan presiden kami, menteri, wakil presiden, semua Tuhan, kuatkan mereka. Kebijakan demi kebijakan sudah diambil Tuhan untuk membatasi penyebaran virus corona ini, sehingga Bapa bersama dengan masyarakat Indonesia kami boleh Tuhan melakukan peraturan tersebut. Jangan biarkan hati kami keras Tuhan. Jangan biarkan kami bebal seperti orang bodoh. Jangan biarkan kami Tuhan melakukan hal-hal yang membuat orang lain celaka. Jangan kami ambil bagian di situ Tuhan. Tilik hati mereka bahwa keselamatan orang lain yang menentukan adalah diri kami, sehingga kami harus menjaga diri kami untuk tidak mencelakakan orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami menatang bangsa dan negara kami, masyarakat Indonesia, ke dalam tangan pengasihan. Karena kami percaya tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang tidak Engkau campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi pergumulan pribadi-pribadi, keluarga-keluarga kami. Berkati kami Tuhan selaku kepala keluarga, selaku ibu rumah tangga, selaku anak-anak dalam keluarga, dan juga Tuhan anggota-anggota keluarga. Berkati Bapa di dalam surga. Kami melakukan peran kami masing-masing sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga, sebagai ibu rumah tangga. Kami menjadi pendoa syafaat yang ada. Campur tangan Tuhan dalam keluarga kami. Anak-anak kami yang berbangku sekolah, kuliah, biarlah boleh beradaptasi Tuhan dengan pemberian pelajaran melalui daring yang ada. Tolong Tuhan anak-anak kami, dan kami percaya masa depan mereka Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Kau dengar pribadi-pribadi kami yang menaikkan pergumulan-pergumulan di dalam syafaat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, kabulkanlah doa kami. doa ini kami alaskan demi nama Yesus Kristus yang Kau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita memberikan persembahan dengan kita nyanyikan pujian pada Tuhan dan Allahku. Mari kita doa untuk persembahan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baik, di mana hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini agar dapat dipergunakan di gerejamu di tempat ini. Berkati bagi setiap jemaatmu, berkati bagi setiap yang akan mengolah persembahan ini, dan berikan takut akan Engkau Tuhan, agar setiap rupiah bisa lebih menjadi berkat untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan di gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kuasa-Mu terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku.
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing. Ayo. Dukungan APD saya memang salurkan dan masih akan salurkan lagi, terutama ke PR. Masih banyak dukungan seluruh partisipasi saling bertolak. Saya enggak. Saya dokumentasi aja. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless and
Mari kita angkat pujian dengan kidungan